Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini adalah hari terakhir kita Bapak Ibu. Gimana nih kabarnya para Bapak Ibu semuanya? Bapak Agung, Pak Roy Minasa, Pak Edi, ada Pak Edi, apa kabar Pak Edi? Masih semangat Pak Edi? Berharap sekali semangat Pak Edi karena Pak Edi yang akan mengajar kami sepanjang hari ini sampai jam 9 nanti dan hari terakhir, kan? Ada Ibu Kodi, ada siapa lagi nih? Wah, Alfianti Maharani. Oh, ini mungkin namanya yang beda nih. Trihandoko Pak Dewi. Oke, baiklah. Nah, Bapak Ibu perlu kami sampaikan bahwa nanti di akhir kegiatan ini akan ada door prize, pengumuman siapa pemenang door prize. Oke, itu yang pertama. Jadi mohon Bapak Ibu jangan sampai tidak sampai selesai. Ya, siapakah pemenangnya? Siapa tahu kan nanti kan Mas Said sama Mas Robi yang dapat pemenangnya kan? Wah, syukur banget. Oke, baik. Malam hari ini tetap seperti biasa bahwa kita sampai dengan jam 21.05 nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya jika tidak ada pertanyaan di kolom chat. Kalau ada nanti kami akan pilihkan pertanyaan di kolom chat, ada berapa yang akan Bapak Ibu tanyakan. Jadi kami akan pilih 2 orang. Tapi kalau nggak ada, jam 9 kurang 5 akan kami berikan kesempatan. Tapi andai kata materinya lebih dari jam 9 seperti kemarin malam, maka kami mohon maaf sekali pertanyaannya tidak bisa ditanyakan kembali karena sudah lebih dari jam 9. Jadi bukan karena Bapak Ibu, karena Bapak Ibu saya terlalu banyak materi yang masuk juga takutnya lelah sekali gitu ya kan. Dan Pak Edi juga perlu beristirahat karena kasihan nanti beliau tambah kurus gitu kan. Baiklah, kalau begitu mungkin ada dari Mas Ahid, kalau nggak ada langsung saja ke Pak Edi, atau dari Mas Peter ada? Nggak ada? Nggak ada. Oke, baik. Baik, Pak Edi, silakan langsung saja. Tapi sebelumnya kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Saya akan pimpin, masing-masing kita akan berdoa. Yuk, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, dengan demikian kita bisa memulai pembelajaran kita yang terakhir di hari kelima, karena hari ini adalah hari terakhir kita. Silakan Pak Edi, kami persilakan Pak Edi. Ya, terima kasih waktunya yang sudah diberikan. Saya sudah share materinya begitu ya, share materinya untuk materi kita terakhir hari ini. Mungkin ini agak sedikit padat juga karena ada 2 materi yang saya sampaikan dan harus selesai hari ini gitu ya. Mudah-mudahan nanti bisa selesai gitu ya. Oke, saya coba buka dulu sebentar. Oke, saya share screen. Oke. Jadi materi pertemuan kita hari ini adalah kemarin kita sudah belajar tentang makro. Tentang makro, bagaimana sih membuat makro di dalam Excel. Nah, itu ya. Suara saya jelas? Suara saya jelas? Jelas, Pak. Jelas. Oke. Jadi pertemuan kita terakhir hari ini saya akan sesuai janji saya akan memberikan materi tentang akuntansi dasar karena kita untuk teman-teman yang berkecimpung di accounting otomatis kebutuhan dasarnya adalah membuat laporan tentang akuntansi gitu ya. Cuma di sini saya tidak membahas materi akuntansinya secara mendalam karena basic saya juga bukan dari orang accounting, jadi nanti kalau misalkan ada salah saya minta maaf gitu ya, karena memang saya basicnya bukan dari orang accounting, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sepengetahuan saya saja sih, mudah-mudahan tidak salah, jadi harapannya bisa cukup membantu untuk saya. Nah, kita akan bahas nanti tentang materi akuntansi dasar, bagaimana cara membuat sebuah laporan akuntansi, gitu ya,
kalau saya boleh preview, sebentar saya buka dulu ya. Kalau saya boleh preview, nanti tampilan untuk akuntansi dasar yang kita buat hari ini adalah seperti ini. Nah ini ya. Jadi nanti ada masalah akuntansinya, ada masalah akuntansi. Nah, untuk accounting yang saya bahas hari ini adalah akuntansi jasa. Jadi saya tidak membahas untuk akuntansi dagang karena kalau akuntansi dagang cukup rumit juga ya, cukup rumit. Sebenarnya sih bisa kita masukkan, cuma prosesnya cukup rumit dan saya takut waktunya nanti tidak selesai gitu ya. Jadi yang saya ambil yang gampang, jadi untuk accounting jasa ya, dan jasa yang kita ambil di sini adalah jasa maksudnya jasa untuk ini ya, jasa tukang jahit gitu ya, tukang jahit. Nah kita nanti akan bikin master akun, kemudian kita bikin jurnal umumnya. Nah, nanti jurnal umumnya seperti ini. Kalau jurnal umum sudah terbentuk, nanti akan ada buku besarnya. Ya, buku besarnya nanti akan otomatis sesuai dengan yang kita pilih. Nah, gitu ya. Nah, nanti akan membentuk suatu buku besar seperti itu. Nah, nanti kalau sudah buku besar, nanti akan terakhir kita bikin neraca saldo. Ya. Saya tidak sampai ke neraca lajur, karena prosesnya cukup panjang, waktunya nanti habis terbuang. Dengan hari ini kita ada 2 materi. Mungkin kalau memang mau lebih mendalam lagi, mungkin bisa ambil di sesi khusus di Gascom gitu ya. Nanti teman-teman dari Gascom saya kira cukup mampu untuk bisa membantu di sini. Oke. Nah, itu nanti gambarannya kira-kira untuk masalah akuntansinya, nanti gambarannya seperti itu yang akan kita buat ya. Nah, cuma di sini kita perlu dasar-dasarnya akuntansi yang perlu kita tahu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak salah ya. Jadi untuk kebutuhan akuntansi maka kita butuh kelompoknya, kelompok akuntansinya. Kenapa kok saya butuh kelompok akuntansinya? Karena di sini saya butuh ininya, butuh dasarnya untuk pengetahuan kapan itu masuk jurnalnya itu masuk di debit, kapan masuk jurnalnya itu masuk di kredit gitu ya. Jadi kelompoknya itu nanti saya bagi menjadi 5. Mudah-mudahan saya tidak salah. Jadi ada harta, kemudian kelompok harta, kemudian kelompok hutang, kemudian kelompok modal, kelompok pendapatan, dan kelompok beban. Beban itu kayak biaya-biaya gitu ya. Kayak biaya-biaya gitu ya. Oke, biaya-biaya seperti itu. Nah, mekanisme untuk debit kreditnya di jurnal akuntansinya, kalau harta itu nanti begitu bertambah, harta kita bertambah, maka nanti akan kita masukkan di debit, gitu ya. Harta kita berkurang, otomatis kita masukkan di kredit, ya. Kemudian hutang, kalau hutang kita bertambah, otomatis masuk di kredit. Kalau hutang berkurang, otomatis masuk di debit. Modal juga sama, bertambah kan. Jadi kalau kita menambahkan modal, jadi si pemilik usaha itu menambahkan modal, nanti akan masuk di kredit. Kalau berkurang, kita masukkan di debit. Demikian juga pendapatan, misalkan hasil jahit kita gitu ya. Yang kalau bertambah masuk di kredit, kalau berkurang masuk di debit. Nah, untuk beban biaya ini nanti juga akan bertambah. Kalau bertambah akan masuk debit, kalau berkurang akan masuk kredit. Nah, ini. Jadi ini dasar kita untuk istilahnya dasar untuk kita berbicara atau memasukkan dalam jurnal. Karena buku besar, neraca saldo, neraca lajur, rugi laba, semuanya itu berpatokan pada jurnal. Jadi kalau jurnalnya salah, maka ke belakang semuanya akan salah. Gitu ya. Nah, inilah patokan kita untuk kita bisa mengambil atau membuat sebuah jurnal. Nah, di sini saya juga sudah contohkan, saya punya contoh seperti ini. Saya punya bikin jurnal umum. Saya punya model transaksinya seperti ini. Jadi misalkan ini, transaksinya adalah Tuan Ali menyetor uang pribadinya ke dalam perusahaan Alipayler sebagai modal awal usaha jahit sebesar 4 juta pada tanggal 3 Januari 2017.
Nah, berarti ini maksudnya di sini adalah Tuan Ali kan menyetor modal gitu ya, kalau sebagai modal usaha. Sebagai modal usaha jahit sebesar 4 juta. Nah, yang namanya modal berarti kita bicara di kelompok poin nomor 3. Gitu ya, kelompok poin nomor 3. Itu modal, berarti kalau bertambah nanti akan masuk dalam kredit, kalau berkurang masih di debit, begitu ya. Nah, karena di sini Tuan Ali menyetor uang pribadi ke perusahaan, berarti ada modal yang ditambahkan. Nah, tetapi modal itu juga harus punya kebalikannya, gitu ya. Nah, uang itu mau ditaruh kemana? Uang itu mau diapakan? Mau dilawankan dengan apa? Nah, biasanya sih dilawankan dengan kas. Kalau bisa dilawankan dengan bank juga, tergantung dari situasi dan kondisionalnya gitu ya, situasinya bagaimana. Kebetulan yang kita bahas kali ini kita masukkan di kas semua, masih belum ada tentang bank dan macam-macam. Itu kalau bank itu nanti masuk di akuntansi dagang itu mungkin ya. Nah, itu makanya saya katakan akuntansi dagang itu cukup rumit, makanya saya tidak ambil untuk akuntansi dagang. Saya ambilnya akuntansi jasa. Yang saya pentingkan di sini bukan masalah akuntansinya bagaimana konsepnya, tapi yang saya pentingkan nanti akan kita masukkan di dalam Excel itu caranya bagaimana, gitu ya. Nanti untuk kalau mau dimasukkan dengan akuntansi dagang itu nanti bisa menyesuaikan, gitu ya. Contohnya seperti ini, Tuan Ali menyetor modal sebesar 4 juta, maka modal ini akan kita masukkan di kredit sesuai dengan standarnya ini. Modal kalau bertambah kredit. Ya, modal kalau bertambah kredit. Nah, kas ini akan masuk di dalam ini, harta kita. Gitu ya. Harta perusahaan, harta perusahaan Ali Taylor. Jadi kasnya akan bertambah. Ya kan? Hartanya bertambah kan? Karena bertambah, maka harta ini akan masuk di debit. Nah, ini ya. Harta di debit seperti ini. Jadi, nanti akan saya bikin seperti ini jurnalnya. Bagi nomor 1 pada tanggal 3 Januari 2017, kasnya masuk di debit 4 juta, modal pemiliknya masuk kredit 4 juta. Gitu ya. Berikutnya sama seperti itu, di sewa ruko berarti kasnya berkurang, muncul biaya sewa. Nah, biaya sewa ini dari beban. Dari beban ini ya. Beban jika bertambah kan masuk debit, kalau berkurang masuk kredit. Nah, itu ya, kasnya berkurang, biaya sewanya bertambah. Kemudian dibeli tunai perlengkapan jahit. Nah, ini saya beli perlengkapan jahit berarti harta kita, saya beli harta kan di sini ya, beli harta kan. Nah, berarti kasnya berkurang, harta kita bertambah. Nah, kalau harta itu nanti masuk di poin nomor 1. Bertambah debit, berkurang kredit. Ya. Jadi hartanya bertambah 800.000, kreditnya berkurang, kasnya berkurang 800.000. Jadi harus ada balance-nya seperti itu ya. Kemudian tanggal 8 Januari selesaikan jahitan seharga 300.000 dan langsung diterima pembayarannya. Berarti ada kas yang masuk 300.000. Di sini ada pendapatan jahit baju. Pendapatan jahit baju. Nah, pendapatan itu masuk di poin nomor 4. Nah, itu ya pendapatan kalau bertambah di kredit, kalau berkurang di debit. Ya, pendapatan di kredit gitu ya. Kasnya bertambah. Kemudian dibeli peralatan jahit lagi, berarti harga kita ditambah. Cuma ininya bayarnya utang ada 500.000. Jadi bayarnya cuma 500.000, ada utangnya gitu ya. Maka saya masukkan kasnya keluar 500.000, utangnya bertambah 1 juta, kita dapat peralatan jahitnya 1,5 juta. Gitu ya. Kita dapat peralatan jahitnya 1,5 juta. Kemudian tanggal 16 diselesaikan jahitan Tuan Ahmad harga 1.700 dan sudah dikirimkan tagihnya. Berarti masih belum ada pembayaran tunai gitu ya, belum ada pembayaran tunai. Maka di sini saya bikin pendapatan jahitannya saya kredit, kemudian piutangnya debit. Ya, piutang itu nanti masuk di kolom
harta, ya harta kita masuk di kolom harta. Jadi piutang itu masuk di kolom harta. Ya karena sesuatu yang kita miliki gitu ya. Nah, sesuatu yang kita miliki termasuk harta. Ya, baik harta itu bisa macam-macam, bisa harta yang bergerak, bisa harta yang kelihatan, yang tidak kelihatan gitu ya. Jadi semuanya ada di bagian termasuk piutang itu termasuk harta. Ya. Kemudian dibayarkan, jadi bayar utang ini ya, tanggal 16 Januari dibayarkan ke toko tahun 800.000 atas pembelian peralatan jahit pada tanggal 12 Januari. Berarti kas kita berkurang, utang kita berkurang, ya, utang kita ke toko tahun berkurang. Jadi masuk di ya. Jadi utang itu nomor 2 kalau bertambah kredit, kalau berkurang kredit, ya. Nah, itu kemudian dibayar gaji pegawai ini ya, dibayar gaji pegawai berarti kasnya berkurang, beban gaji pegawai itu masuk beban atau biaya, gitu ya, 200.000. Kemudian ada pinjaman dari bank Jatim 2 juta, dikenakan biaya administrasi 2 juta pada 22 Januari, sehingga di sini kasnya akan bertambah 2 juta. Ya. Kasnya bertambah, jadi kalau bertambah debit, kalau berkurang kredit. Nah, hutang kita bertambah 1.750, kemudian biaya administrasinya 250. Ya. Nah, ini kalau saya salah, yang teman-teman yang accounting bisa bantu betulkan dia. Karena saya juga belum tahu ini benar atau salah. Kemudian ada pengambilan modal, pengambilan uang, ya, pengambilan uang oleh pemilik. Nah, itu saya masukkan kas. Kasnya berkurang, debitnya modal pemiliknya masih berkurang. Kemudian diterima pembayaran, jadi bayar piutang dari Tuan Ahmad, Tuan Ahmadnya bayar. Itu nanti kas kita bertambah, piutangnya akan berkurang. Gitu ya. Kemudian diberi syarat kredit perlengkapan jahit, jadi hutang lagi. Syarat kredit ini kan hutang gitu ya, dengan harga 200.000 di dalam perlengkapan jahit. Jadi seperti ini. Kemudian dibayar cicilan ke bank, nah itu ya, kasnya berkurang 230, untuk hutang 200.000 untuk bunga pinjaman. Nah, bunga pinjaman ini saya masukkan di dalam beban atau biaya. Nah, dari sini kita bisa merangkum nanti. Nah, kita bisa merangkum. Nah, ini kita coba buka di Excel ya. Saya sudah share file Excel tentang latihan 4 akuntansi dasar itu ya. Silakan dibuka. Silakan dibuka. Untuk latihan 4 akuntansi dasar. Oke. Ya, silakan dibuka. Saya share dulu sebentar. Oke, ya. Ini sudah saya buatkan master akunnya, mudah-mudahan tidak salah gitu ya. Ini kas, ini perlengkapan jahit 101. Nah, ini sih kode akun terserah sih mau bikinnya bagaimana. Cuma biasanya di awal itu kita kasih kelompoknya. Jadi kelompok kalau 1 kelompok harta, kalau 2 kelompok utang, kalau 3 kelompok modal, kalau 4 kelompok pendapatan, kalau 5 kelompok biaya beban gitu ya. Nah, tinggal 2 angka belakang ini mau dikombinasi kayak apa terserah. Ya. Nah, ini 101 saya bikin kas. Kas ini termasuk debit, ketika nama debit. Kalau perlengkapan saya data, debit, dan seterusnya, kecuali perizinan. Kalau perizinan kita ambil, Vivo ini kita pemiliknya ngambil pasti akan masuk debit. Pendapatan saya debit, semuanya masuk ya. Nah, ini ada saldo awal. Maksudnya apa? Maksudnya kalau pada periode sebelumnya itu tidak ada saldonya, nah
Jadi kita masukkan di saldo awal ini. Ya, kita masukkan di saldo awal. Nah, ini nanti fungsinya untuk di neraca lajur sih sebenarnya. Neraca lajur. Lajur kalau neraca lajur neraca saldo sih nanti. Itu ada kaitannya ke sana. Kalau ada saldo awalnya. Kebetulan di sini saya set tidak ada saldo awalnya nol semua. Jadi karena baru buka, ya saldo awalnya nol semua. Tapi kalau sudah berjalan beberapa periode, pasti saldo awalnya pasti ada nilainya, gitu ya. Nah, ini saya bikin master akunnya, bentuknya seperti ini, gitu ya. Kemudian kita bikin jurnal umumnya. Nah, jurnal umumnya juga saya sudah bikinkan, jadi kita nggak perlu salin lah. Tapi sebenarnya dari Word tadi disalin ke sini, gitu ya. Kode akunnya apa, seperti itu dia harus disalin jadi satu seperti ini. Ya. Nah, sebenarnya ini juga nggak ada rumusnya, gitu ya. Sebenarnya muncul harusnya kosong seperti ini. Nah, harusnya kosong seperti ini ada. Nah, gimana cara ngambil nama akunnya ini? Gitu ya. Nah, nama akunnya ngambilnya pakai sama dengan kemarin yang sudah kita sempat bahas ya, VLOOKUP. Karena kenapa kok saya pakai VLOOKUP? Karena master akunnya datanya saya susun ke bawah vertikal, gitu ya. Karena data disusun secara vertikal, maka saya mau nggak mau saya harus menggunakan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, kodenya ini 101 gitu ya. Kemudian titik koma table array ini itu range-nya. Range-nya ini saya ambil semua aja. Nah, itu atau bisa diganti di sini ya. Ini dikasih nama boleh. Ini yang atas itu ya. Sama dengan VLOOKUP. Nah, ini kode akunnya ini. Kemudian titik koma range-nya saya ambil di sini. Ya. Jangan lupa kalau pakai link seperti ini jangan lupa pakai F4. Ya, pakai F4, kemudian titik koma karena master akun di kolom ke-3 maka diisi dengan 3. Titik koma sorry. 2 ya. 2. Kolom kedua. Nah, supaya menghindari error maka bisa kita kasih if error sih. If error. Supaya errornya tidak muncul, misalkan ada crash NA itu dia tidak muncul gitu ya. Jika if error, is error if dalam kurung is error, kalau error berarti saya tampilkan kosong gitu ya. Tapi kalau tidak error berarti ya ini saya kompas saja. Nah, saya kompas saja masukkan belakang. Nah, itu ya. Jadi jaga ini kalau error gitu ya. Misalkan ini ya, saya nulisnya 601 misalkan gitu ya. Nah, nanti kan error gitu ya. Nah, kalau error nanti dia akan kosong gitu ya. Kalau nggak ada is errornya, maka nanti akan muncul kalau nggak ada errornya, nggak ada is errornya, saya VLOOKUP aja, nanti akan muncul ini, muncul flash NA. Nah, flash NA gitu ya. Buat is error ini fungsinya untuk menjaga supaya tidak muncul errornya gitu ya. Tidak muncul errornya gitu ya. Makanya saya kasih is error ini ngecek apakah perintah ini error atau tidak gitu loh. Kalau error ya kosongi ya. Tapi kalau tidak error ya tampilkan datanya. Nah, itu ya. Nah, saya kasih is error. Oke, saya copy ke bawah. Sampai habis. Nah, ini. Di jurnal umum yang pakai rumus hanya nama akun saja, itu debitnya tetap kita isi. Harus diisi.
diisi sesuai dengan permintaannya tadi, gitu ya. Oke, untuk jurnal umum saya kira sudah. Kita masuk ke buku besar. Nah, buku besar ini bagaimana caranya supaya bisa otomatis saya pilih tadi otomatis jurnal ini gini. Jadi konsepnya buku besar itu adalah kita hanya menampilkan transaksi, kita hanya menampilkan data transaksi yang khusus nomor akun yang kita set di atas ini. Jadi kalau saya ingin tahu buku besarnya kas, ya tinggal masukkan kode akunnya kas, ya nanti kita masukkan, nanti di sini data yang tampil adalah jurnal umumnya tentang kas semua. Itu buku besar, gitu ya. Itu buku besar. Nah, jadi kalau saya mau di sini saya mau lihat piutang, ya nanti yang muncul datanya data piutang saja, gitu ya. Kalau saya mau lihat modal, ya nanti munculnya modal semua, gitu ya. Jadi itu adalah kegunaan dari buku besar. Nah, kalau di sini saya misalkan saya isi dengan 101, gitu ya. Nah, ini kan harusnya muncul nama akunnya. Gimana cara muncul nama akunnya? Sama dengan ya, nama akunnya di sini, di koma, link labelnya sama. Kalau nggak mau repot, ini di sini aja ya. Karena nanti akan kita pakai terus, saya blok aja, kemudian saya kasih nama master data underscore akun ini aja ya. Oke, supaya nggak bolak-balik, supaya nggak istilahnya nggak pakai range gitu ya. Jadi di sini sama dengan VLOOKUP burung buka ini kode akunnya, kemudian di koma data underscore akun gitu ya. Di koma berarti kolom ke berapa? Kolom kedua tadi ya. Di koma. Oke, jadi kas. Jadi kalau saya ketik 501 misalnya, nah itu nanti masuk biaya sewa. Saya ketik 401, nah itu nanti mendapatkan nah itu ya. Nah ini sebenarnya bisa kita bentuk list gitu ya, bentuk list ke bawah. Kalau ini kan tadi saya ngetik kan bagaimana caranya nanti bentuknya list. Nah itu kita bisa masuk di menu data. Ya, ada menu data. Kita masuk menu data, kemudian kita masuk data validation. Ya. Data validation, kita pilih data validation. Ya. Jadi kita bikin combo box itu ya, combo box itu nanti muncul daftar pilihan kode akunnya gitu ya. Nah, caranya silakan klik data, kemudian pilih data validation gitu ya. Kemudian data validation lagi. Silakan pilih allow-nya adalah list. Allow-nya adalah list gitu ya. Nah, kita pilih sort-nya. Sort-nya kita klik panah ini. Panah ini ya. Nah, kita pilih di masalah akunnya aja. Kita blok ini. Oke, kita blok. Saya blok. Kemudian sudah masuk di sini. Kemudian kita oke. Nah, ini nanti akan muncul listnya itu ya. Oh, ini yang kita pilih. 112. Nah, muncul peralatan saya. Kemudian 204. Nah, itu muncul piutang Toko Jaya. Saya pilih 512 biaya administrasi. Jadi otomatis muncul. Saya ulang lagi ya. Nah, saya ulang lagi caranya gimana. Nah, caranya tinggal diklik aja di situ, di tempatnya kode akunnya. Kemudian silakan klik menu data, kemudian pilih data validation. Gitu ya, saya klik data validation. Kemudian allow-nya saya pilih list. Ya,
Setelah pilih list, kemudian saya klik tanda panah atas ini ya, ikonnya tanda panah atas. Silakan diklik di master akun, pilih kode akunnya ini. Ya, diblok aja kode akunnya ini dari 101 sampai 513 ini silakan diklik. Kalau sudah, pencet panah bawahnya ini. Panah bawahnya ini kita klik. Nah, gitu ya, sehingga kembali ke tempat asal, kemudian oke. Nah, nanti akan bentuk seperti ini. Oke, sudah sampai sini. Belajar. Nah, sekarang tanggal. Nah, kalau saya pilih 101, saya pilih 101, maka nanti di sini harusnya muncul data kas ini, data dari jurnal ini yang kas-kas ini semua. Ini saya kasih 301 ya. Ya, jadi yang muncul hanya 101 aja, enggak boleh modal dua nali, kas, biaya sewa ruko, penangkapan jaya, pendapatan jaya, enggak boleh muncul. Yang muncul hanya kas saja pada buku besar. Nah, bagaimana caranya? Tanggalnya juga, tanggalnya harus tanggal dari tanggal dari kas saja, enggak boleh tanggal dari akun yang lain. Akun yang lain enggak boleh masuk di sini. Kalau saya milih 101 kas, gitu ya. Caranya gimana? VLOOKUP. Ya. Gimana? Ini saya ngambil ini. Oke. Nah, di sini sudah saya kasih nomor ya. Nah, nomor ini sangat cukup membantu mungkin ya. Sangat cukup membantu. Jadi cukup membantu untuk kita bisa ngambil data. Karena nomor ini sebagai kuncinya, gitu ya. Nomor ini sebagai kuncinya. Nah, di sini saya juga pakai nomor di depan ini kan, supaya juga kelihatan kuncinya biar sama, gitu ya. Maka di sini tinggal saya ambil aja sama dengan I. Ya, betul nggak? Kita if VLOOKUP-nya. Kalau saya kerjakan yang kode akun dulu ya, tanggalnya nanti belakangan ya. Sama dengan kalau saya bikin sama dengan VLOOKUP ini berdasarkan nomornya ini, titik koma double array-nya dari jumlah umum ini. Ya, mulai dari atas boleh terserah. Ambil semua. Excel jangan lupa F4. Ya, karena kode akun itu di sel berarti nomor ya. Ya, kolom ke 1, 2, 3, kolom ke 3 ya, titik koma, sebentar ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Ini saya ulang lagi aja ya. Oke, dari jurnal umum. Ya, jurnal umum A3 sampai F3 saya F4. Nah, di kolom ketiga. Nah, itu ketemu 101. Tapi kalau saya copy ke bawah,
Saya copy ke bawah, nah itu muncul semua gitu ya. Bagaimana caranya supaya tidak muncul, yang muncul hanya 101 saja. Jadi ditampilkan hanya 101 saja. Ini kan muncul semua gitu ya. Nah, caranya supaya hanya 101 saja, maka di sini harus saya kasih if gitu ya. If. Nah, itu. Jika apa? Kode akunnya 101 berarti if VLOOKUP ya. Sama ya, ini saya kompas saja ya. Nah, itu jika VLOOKUP A6 ini sama dengan ini sama dengan kode akunnya ini. Gitu ya. Karena saya copy ke bawah, jangan lupa C3-nya harus di F4 ya, dia jadikan alamat absolut supaya dia tidak bergerak gitu ya, tidak turun gitu ya. Kalau sama dengan 3 maka tampilkan ya, ini ditampilkan, saya kopas saja yang depan. Saya kopas, Ctrl C, Ctrl V. Kalau bukan ya berarti saya ganti menjadi kosong gini ya. Nah itu saya center, nah itu 101 muncul, ini saya copy ke bawah. Nah itu sudah terpilah dengan sendirinya ya. Jadi yang muncul hanya 101 saja. Ya, jadi yang muncul hanya 101 saja. Yang lainnya nggak muncul gitu ya. Nah, cuma yang menjadi problem itu adalah 101-nya loncat-loncat seperti ini kan. Ya, itu ya. 101-nya akan loncat seperti ini. Jadi dia nggak bisa mengelompok di atas. Jadi yang kosong ini masih tetap ada. Jadi nggak mungkin lah ini nanti kita hapusi satu-satu delete, itu kan nggak mungkin. Ya, kalau jumlahnya cuma sekian sih ya no problem ya, kita bisa hapusi satu-satu gitu. Tapi kalau jumlahnya sudah ribuan, nggak mungkin nanti kita hapus satu-satu. Apalagi kalau ininya sudah kita ganti nanti ya. Nah ini kita ganti menjadi 201. Nah posisinya malah di bawah, gitu ya. Posisinya malah di bawah. Kalau saya ganti menjadi 511, nah posisinya di tengah seperti itu. Nah itu jadi tidak mungkin. Oleh karena itu kita harus cari problem solvingnya, kita cari problemnya di mana. Nah ini saya salin aja di bagian ini ya, di kolom I. Saya pakai kolom bantuan. Saya pakai kolom bantuan di kolom I sama kolom J. Nanti kalau supaya tidak mau kelihatan kolom I sama kolom J, silakan di hide boleh. Ya kalau nggak mau di hide sih boleh, terserah gitu ya. Saya butuh bantuan di kolom I sama kolom J. Nah itu ya. Ini rumus ini saya pindah ke sana aja. Rumus ini ya, saya pindah di kolom I aja. Nah, bukan ini ya. Bukan. Tapi yang saya bikin saya kembalikan aja ya. Saya bikin itu yang karena kuncinya kan di nomor ini kan. Nah, nomor ini yang harus kita ambil. Oke, berarti sama dengan rumusnya kayak tadi sama. Ini aja sama dengan if gitu ya. Jika rumusnya sama kayak tadi, Ctrl V. Cuma bukan 101 yang kita ambil, tapi yang kita ambil angka depannya ini gitu ya. Jadi rumusnya jika VLOOKUP ini sama dengan C3, maka kita isi dengan bukan 101, tapi yang kita isi dengan nomornya depannya ini. Nomor dari jurnal umumnya. Jurnal umumnya ini nomornya berapa? Saya ambil dari ini kolomnya. Jadi kolom ke 1 ya. Nah, saya ambil ininya. Saya ambil di jurnal umum ini saya ambil angka depannya ini. Nomornya ini. Ya, 1, 2. Nah, ini yang saya ambil. Angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai
29 ini saya ambil. Gitu ya. Jadi saya butuh bantuan. Kemudian setelah saya dapat, saya copy ke bawah semuanya. Nah, itu sampai 29 ya. Nah, itu saya sudah dapat angkanya. Angkanya masing-masing ya, berarti angkanya 101 ini di kode 1. 101 berikutnya di kode nomor 3 dan seterusnya. Jadi posisi ini sudah terbentuk petanya. Peta dari jurnal umumnya. Jurnal umumnya petanya seperti ini. Nah, bagaimana caranya supaya ini menjadi 1, 3. Nah, itu kan harus kita naikkan satu-satu kan. 5, kemudian 7, kemudian 9, gitu ya. Kemudian 14. Nah, ini kan harus naik ke atas. Gitu kan. Ini kan harus naik ke atas supaya nanti dia berkelompok di atas, bukan berpencar seperti ini. Nah, ini kan harus kita naikkan. Nah, itu ada satu rumus. Satu rumus namanya adalah pengurutan sih. Jadi namanya nanti kita pakai rumus namanya small. Ya. Kita pakai satu formula. Formulanya seperti ini. Kita pakai formula. Nah, formulanya adalah seperti ini. Jadi kita pakai small. Nah, small ini adalah untuk mengurutkan dari kecil ke besar. Kalau dari besar ke kecil itu pakai large. Nah, itu ya pakai large. Kalau kecil ke besar itu pakai small. Ya, small ini diikuti dengan range-nya. Nah, range-nya ini saya blok semua ini. Mulai dari I6 sampai, karena yang mau saya urutkan kan itu ya. Yang saya mau urutkan yang ini. I6 sampai I34. Ya, jangan lupa di absolut. Kemudian di sini adalah proses pengurutannya bagaimana gitu ya. Proses pengurutannya adalah pakai kita baca row. Jadi sebenarnya perintah rows ini adalah membaca saat ini posisi kursor ini ada di kolom keberapa, di baris keberapa. Ya. Itu pakai rows. Rowsnya seperti ini. Ya, terus I6.2 I6. Jadi naiknya satu-satu gitu ya. Nanti kalau saya jalankan, kemudian saya copy ke bawah. Nah, saya copy ke bawah sampai gini ya. Nah, itu ada num-num. Nah, num-num itu biarkan aja. Nggak usah diangkat gitu ya. Kalau mau nggak muncul num ya tinggal dikasih ini aja, di error tadi gitu ya. Error. Is error. Is error lagi kayak tadi ya. Tapi karena kita nggak perlu ya nggak usah. Nah, ini kan sudah kelompok jadi satu gitu ya. Nah, jadi yang tadi mencar-mencar gitu ya, tadi yang berpencar seperti ini, nah ini sudah jadi satu kelompok, sudah naik semua gitu ya. Nah, kalau dari sini tinggal kita VLOOKUP aja gitu ya, berarti sama dengan VLOOKUP. Nah, lookup value-nya kita ngambil dari sini, dari kolom C ini, gitu ya. Dari kolom C, titik koma, range datanya, library-nya saya ambil semua aja ini. Nah, saya ambil semua, jangan lupa F4, harus alamat absolut, gitu ya. Nah, ini saya pakai kolom ke 1, karena tanggal ya, tanggal di kolom ke 1, titik koma, false. Enter. Nah, sudah muncul. Kalau kita copy ke bawah, nah, itu sudah bergelombol atau berkelompok seperti itu. Nah, untuk menghilangin num-nya ini tinggal kasih apa? Kasih is error tadi gitu ya. If is error. Nah, itu kalau error berarti tampilkan kosong gitu ya. Tapi kalau tidak, open saja dari sini. Ctrl C, di sini Ctrl V.
Nah, itu ya. Sorry, bukan kolom 1 ya, kolom 2 ya. Kolom 2. Oke, nah itu tanggal. Nah, jadi ke bawah nanti juga akan muncul gitu ya, nggak muncul error ya. Karena sudah kita antisipasi dengan is error tadi. Oke. Kode akun juga sama langkahnya. Kode akun sama sih. Saya copy aja ini rumusnya. Ctrl C. Nah, ini saya copy aja. Ctrl V. Nah, dia is error. Nah, ini tetap J6. Tetap bagiannya J6, kolomnya ringnya sama. Ini cuma ini kode akun kolom ketiga gitu ya. Ini kolom ketiga juga. Nah, saya copy. Oke. Nama akun juga sama. Ctrl V saja. Tinggal kita masukkan ini kolom ketiga. Ini juga kolom kolom keempat. Kolom keempat. Nah, itu muncul. Oke, kemudian debutnya juga sama. Ctrl V, kolom ke 5. Kita copy ke bawah. Nah, nanti seperti itu. Kemudian juga kredit sama. Ctrl V. Ini saya ganti menjadi kolom ke 6. Ini juga 6. Sudah jadi. Nah, ini kalau mau nggak tampil ya tinggal di hide aja. Hide. Nah, sudah mulai tidak kelihatan. Jadi ini kalau saya ganti-ganti menjadi 121, nah sudah terbentuk di sini. Nah, itu ya. 513. Nah, oke. Oke. Sampai sini ya. Itu adalah untuk membuat buku besar ya. Itu ada memang untuk membuat buku besar ini sedikit tricky ya. Sedikit tricky supaya nanti bisa cari caranya itu ya. Caranya gimana seperti itu. Oke. Nah, kalau tidak jangan lupa di bawah kasih total boleh, kalau mau bilang total boleh, sama aja ya, sama dengan sum biasa sih, sampai atas untuk nah, ini juga sama dengan sum kurung tutup enter. Nah, kemudian 0 ya, karena nggak ada biasa aku nggak ada kreditnya. Kalau kas kita coba kas 101, nah itu nanti muncul total. Nah, itu ya. Nah, total ini nanti kalau kita di neraca saldo harus cocok. Ini nanti neraca saldo, di neraca saldo kasnya harus 3 juta berapa. Ya. Itu harus cocok. Selisihnya ini harus cocok. Oke. Gitu ya. Sekarang kita ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini sebenarnya tinggal ngambil dari master akunnya aja sih. Ya, dari master akunnya aja sih. Jadi nggak terlalu susah. Jadi di sini saya kasih nomor aja 1, 2, nomor. Sebenarnya nomor ini tidak pengaruh sih, nggak akan kita pakai, nggak dipakai nggak apa-apa.
ya. Namanya nggak kita pakai nggak apa-apa. Nah, kode akunnya kita sama dengan aja. Sama dengan dari master akunnya. Enter. Dan kita nah itu ya, nama akunnya sama, tinggal kalau nggak mau ribet ya sama dengan aja, kan sama posisi, sama dengan ini. Kalau mau sedikit ribet ya pakai VLOOKUP tadi. Nah itu ya, kita nggak usah ribet aja, langsung aja ambil di sini ya. Oke. Nah, sudah dapat. Nah, jadi untuk debit ini, pengisian debit ini sesuai dengan standar dari masalah akunnya ini. Jadi kalau di sini di masalah akunnya kas itu debit D, maka di neraca saldonya adalah ini. Di neraca saldonya adalah kalau kita lihat buku besar berarti total dari debit dikurangi total dari kredit. Ya, kalau dari masalah akunnya ini adalah statusnya D, maka di neraca saldonya ini adalah debit dikurangi kredit, gitu ya. Tapi kalau status akunnya di sini adalah K, maka di neraca saldonya ini adalah nanti masuknya di kredit, ya. Di kreditnya adalah kredit dikurangi debit, gitu ya. Kredit dikurangi debit. Jadi kalau statusnya D, debit dikurangi kredit, nah kreditnya itu adalah 0. Nah, caranya gimana? Kita cek. Kita harus ngecek dulu kasnya ini statusnya apa? Statusnya D atau K. Ya, nah, maka bisa kita lihat pakai menggunakan alat VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Kode akunnya, titik koma, library-nya tadi saya bikin data akun ya. Data akun, titik koma di kolom ke berapa ini? 1, 2, kolom ketiga ya. Kolom ketiga. Titik koma 3, titik koma. Nah, itu nanti muncul di. Nah, itu ya. Jadi kalau yang yang di semua ini, itu nanti debit dikurangi kredit. Jumlahnya debit dikurangi jumlahnya kredit. Nah, gimana caranya? Berarti pakai if gitu kan. Jika ini menghasilkan nilai sama dengan D, maka totalnya debit dikurangi totalnya kredit gitu ya. Jadi menggunakan sum ya. Sum, cuma hati-hati. Yang sum ini kan kita ngambil totalnya itu dari mana? Ngambil totalnya itu kan dari jumlah umum. Ya. Saya ngambil total, ngambil yang di total itu kan dari jumlah umum ini kan. Nah ini kan jumlah umumnya kan ya yang harus 101 aja, nggak boleh. Nah, yang 301 nggak boleh ikut, 11 nggak boleh ikut, 101, 201 nggak boleh ikut gitu ya. Jadi saya ambil debitnya dikurangi kreditnya tapi yang punyanya 101. Nah itu ya. Nah gimana caranya? Saya pakai if ya. Jika itunya statusnya D sama dengan D, maka menjumlah dengan kriteria tertentu. Ini pertemuan awal kita, pertemuan pertama kita. Ya, jadi pakai perintah sum gitu ya, sum if. Nah, di sini ada range-nya. Range-nya adalah ini saya ambil dari jurnal umum, saya ambil dari kode akun. Blok aja. Ya, jangan lupa di F4. Ya, kemudian koma. Ya, titik koma. Kriterianya adalah 101 ini kan. Ya, 101 ini.
B4 itu. Kemudian titik koma, sum range-nya yang dijumlah yang mana? Yang dijumlah kan ini, debut ya. Nah, ya. Oke, jangan lupa di F4. F4, kemudian kurung tutup. Nah, ini masih debut, belum dikurangi kredit. Nah, kredit sama sih. Caranya tinggal dikurangi dengan submit lagi. Nah, kalau yang depan ini adalah untuk debitnya, yang belakang ini adalah untuk kreditnya. Berarti submit range-nya kita ambil lagi dari jurnal umum, mulai dari ini. Nah, itu jangan lupa F4. F4, kemudian titik koma, kriterianya 101 ya. 101. Kemudian yang dijumlah yang mana? Yang dijumlah adalah yang bagian kredit. Ini ya. Jangan lupa dia 4. Jangan lupa kurung tutup. Nah, ini kurung tutup. Kurung tutupnya submit, kurung tutupnya bit. Ya, ini ya. Nah, itu muncul. 3.320.000. Nah, ini harus cocok dengan yang buku besar. Jadi kalau buku besar ini harus balance ya. Ini kalau saya kurangi sama dengan ini dikurangi ini. Nah, 3.320.000. Tapi ini harus sama. Ini saya copy ke bawah. Nah, yang ini muncul false, gitu ya. Berarti ini saya kurang ini. Jadi kalau tidak berarti titik koma 0 ya. Belakangnya ini titik koma 0. Nah, itu ya. Jadi kalau hutang ini kan, kalau kita lihat hutang ini kan kredit kan, ya berarti pasti debitnya kan 0. Jadi debitnya kan 0. Demikian halnya nanti dibalik. Untuk kreditnya kas itu pasti 0. Hutangnya atau pustakawannya pasti akan ada value-nya. Ya. Oke. Itu prosesnya untuk yang debit. Nah, yang kredit sama prosesnya. Seperti kredit. Cuma dibalik, yang sekarang bukan D, tapi K. Kopas saja, kalau mau. Ctrl C, Ctrl V. Nah, B4 ini. Ya, aku nama dengan, nah ini bukan D, tapi K. Gitu ya. K. Nah, ini jurnal umumnya tetap sama. Gitu ya. Nah, cuma ini dibalik. Ini bukan, ya, kita bikin baru aja daripada bingung. Titik koma nolnya biarkan aja. Gitu ya. Tapi sama dengan submit. Submit. Nah, range-nya adalah ini. Ambil aja dari jurnal umum. Ini. Ya, jurnal umum. Jangan lupa F4. Ya, kemudian titik koma kriterianya 101, kemudian titik koma yang dijumlah ya. Yang dijumlah adalah kreditnya. Ini ya, sampai sini ya. Jangan lupa F4. Ya, jangan lupa kurung tutup gitu ya.
dikurangi dengan sambit lagi. Bikin lagi kayak tadi ya. Dengan umumnya saya ambil di video. Ya, F4. Kemudian kriteria titik koma kriterianya 101. Ya, 101. Ya, 101 titik koma. Ya, titik koma yang disebut sekarang ya. Jadi kredit dikurangi tersebut. Kurung tutup. Oke, sudah selesai. Jangan lupa F4. Ya, halaman absolut. Oke. Nah, itu. Nah, ini kalau di total harus balance sama dengan sum. Kalau nggak balance ada yang salah. Nah, sama dengan sum. Nah, balance ya. Jadi kiri kanan sudah sama. Jadi accounting itu sebenarnya intinya kita mencari balance-nya gitu. Kalau sudah balance ya sudah aman gitu ya. Berarti pembukuan kita sudah betul. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk ini aja sudah sampai 1 jam. Ya untuk akuntansi. Oke, mungkin sampai sini. Kalau mungkin teman-teman yang belum sempat coba atau ngetik rumus-rumusnya, ini nanti akan saya share gitu ya. Oke. Sampai sini mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat, maksudnya bisa terutama teman-teman yang bergelut di dunia accounting gitu ya. Untuk neraca lajur saya nggak sempat bahas. Sebenarnya neraca lajur itu adalah intinya sama sih seperti neraca saldo, cuma nanti akan muncul kolom rugi laba. Jadi nanti akan kita pisah, ada yang bagian neraca, ada yang bagian rugi laba gitu ya. Biasanya kalau neraca itu nanti masuk di kolom 1 sampai 3. Ya, itu neraca kelompok 1 sampai 3, kalau 4 sampai 5 ini nanti akan masuk di kolom rugi laba. Ya, jadi nanti kalau ada di sini nanti akan muncul rugi laba, nanti yang kita ambil hanya ini aja. Ya, sebenarnya ini aja yang kita ambil. Kalau bikin neraca, ya bikin neracanya nanti akan muncul yang kita ambil hanya politik kelompok 1 sampai 3. Mungkin teman-teman yang accounting, sudah pengalaman accounting mungkin lebih ngerti ya. Oke, mungkin saya bahasnya untuk accountingnya sampai sini aja. Kita bisa lanjut ke pivot. Ya, nanti ada pertanyaan dari ini dari Pak Roy Minahasa. Nanti pivotnya dari data ini kan tidak Pak Roy ya. Kalau saya ngambil dari sini nanti datanya kurang banyak. Kalau datanya kurang banyak, ke mana? Ke pivotnya nanti hasilnya juga nggak akurat gitu ya. Ya sebenarnya sih bisa sih, nggak masalah. Cuma saya tidak menggabungkannya ke pivot gitu ya. Karena di sini accounting beda sama konsepnya accounting beda sama konsepnya pivot gitu ya. Jadi saya tidak pakai data ini. Nah, datanya sudah saya berikan sendiri, yaitu data saya sudah share juga di atas tadi. Mungkin bisa di-download. Nah, itu latihan 04 pivot table chart gitu ya. Mungkin silakan dibuka.
kita masuk ke pivot. Sebelum ke pivot, kita masuk ke teorinya dulu ya, ke materinya dulu. Kita buka materinya, ini materi pertemuan pas. Nah, materi pertemuan pas untuk pivot ada di bawahnya akuntansi. Ya, pivot tabel. Sebenarnya pivot itu apa sih? Pivot itu adalah satu fungsi, satu function di dalam Excel yang cukup membantu untuk kita bisa mengolah data dalam cukup banyak data yang cukup banyak gitu ya, data yang cukup banyak, bahkan data itu bisa ribuan, bisa puluhan ribu gitu ya. Jadi saya kira pivot ini cukup mampu untuk membuat summary gitu ya, membuat ringkasan, istilahnya ringkasan gitu ya. Jadi ringkasannya nanti bisa bentuk tabel, bisa bentuk grafik, tergantung dari apa yang kita butuhkan gitu ya. Kalau kita butuhkan dalam bentuk grafik ya silakan pakai pivot chart. Tapi kalau yang kita butuhkan nanti bentuknya tabel, silakan pakai pivot table. Nah, gitu ya. Jadi intinya pivot itu adalah suatu function atau function dari Excel untuk kita bisa membuat summary, buat ringkasan data. Ya, ringkasan data dari data yang cukup besar, nanti kita akan bikin summary. Gitu ya. Nah, langkah-langkah untuk membuat pivot table adalah, ini sudah saya jelaskan langkah-langkahnya, bagaimana cara membuatnya, gitu ya, sampai poin ke 10 gitu ya, 10, ada 10 poin. Nah, itu ada detailnya, sudah saya tuliskan langkah-langkahnya. Jadi langkah pertama pasti di blok. Nah, setelah di blok nanti muncul kotak ini, create pivot. Nah, silakan ambil datanya. Ya. Ambil datanya. Ya, nanti datanya akan muncul di sana. Kemudian nanti tentukan mau dibuat di new worksheet atau di worksheet yang lain, atau mau dibuat di sheet yang baru atau di sheet yang sudah ada. Kalau sheet yang ada tinggal ditentukan lokasinya, gitu ya. Kemudian tinggal klik OK. Kalau sudah klik OK nanti akan muncul ini, yaitu pivot, kita ambil datanya. Kemudian nanti kalau sudah OK nanti muncul ini, muncul tampilan seperti ini ya. Nah, nanti di sebelah kanan akan muncul pilihannya yang mau kita tampilkan apa saja gitu ya, yang mau kita tampilkan apa saja, jadi kolom-kolom atau field apa aja yang kita butuhkan. Nah, misalkan di sini ada banyak kolom, nah tinggal kita pilih aja, saya ingin tahu nama barang, kemudian total pembelian saya selama tiap bulannya. Nah, itu nanti bisa kita set di sini ya. Bisa kita set di sana. Kemudian, nah cara ngesetnya di bawah ini ya. Nah itu, kalau misalkan saya ingin ini ya, ini sudah saya tuliskan ini. Untuk menampilkan nama barang, jumlah barang per bulannya, bagaimana gitu ya. Langkahnya, jadi nama barang sama jumlah barangnya setiap bulan. Di bulan Januari, saya beli barang A berapa, bulan Februari saya beli barang A berapa, dan seterusnya, gitu ya. Nah, itu nanti tinggal kita centang di sini barang, bulan, sama jumlah. Ya. Nah, jumlah. Nah, nanti di bawahnya ini akan muncul ada muncul pilihan kolom, row, sama value. Ya. Jadi row-nya ini nanti akan menjadi barisnya. Row-nya akan menjadi baris, kalau kolomnya akan menjadi kolomnya. Jadi di sini saya tentukan barang ini menjadi barisnya, jadi barang ini nanti disusun ke bawah, gitu. Ke bawah ya, barang A, barang B, barang C, barang D itu disusun ke bawah semua. Nah, untuk kolomnya Juni, Januari, Februari, Maret, April, dan seterusnya itu nanti dibentuk kolom, gitu ya. Nah, kemudian yang isinya itu nanti saya jumlah. Sigma value ini adalah jumlahnya, gitu ya.
Dan nanti ini bukan hanya jumlah aja, bisa rata-rata. Nah, itu nanti ada pilihannya, gitu ya, nanti bisa kita pilih di sana. Nah, itu nanti bentuk tampilannya seperti ini kalau kita kasih. Ya, barangnya bawang merah, bawang putih, cabai, jahe, bentuk kunyit, gitu ya. Itu disusun ke bawah. Sedangkan bulannya disusun ke kanan. Nah, untuk tengahnya ini adalah sumnya. 253, 36. Jadi bawang merah selama bulan Januari itu saya beli buat 253. Bawang merah selama bulan Mei saya belinya 351. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, itu nanti muncul grand total sampingan, muncul per bulannya juga muncul grand total. Nah, ini sudah terbentuk dengan sendirinya dengan menggunakan pivot. Ya. Nah, kalau saya ingin menampilkan cuma bawang merah, bawang putih, nah, itu kita bisa memanfaatkan yang di bagian filter ini. Nah, ini ada filter ya di kolom filter. Nah, filter ini bisa kita masukkan. Yang di filter apa? Berdasarkan nama barang misalnya. Nah, jadi barangnya masukkan di kolom filter. Dan nanti kita praktekkan sama-sama ya. Nah, kita masukkan barang di kolom filter, maka nanti akan muncul ini barangnya. Kalau all, berarti nanti all ini nanti akan menampilkan semua penjumlahan semua barang, gitu ya. Penjumlahan semua barang. Nah, untuk mengubahnya gimana? Kita bisa masuk di bagian filter nantinya. Oke, kita coba sama-sama. Silakan buka kolom ini. Jadi, silakan buka Excel. Saya share dulu sebentar ya. Bagian 04 pivot table and chart. Terutama mungkin yang ini mungkin bagi kalangan salesman gitu ya, kalangan sales gitu ya. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang sales, saya ingin laporan penjualan bulan Januari produk A, nah itu dari data Excel yang cukup banyak seperti ini, nanti kita bisa bikin. Nah, ini sudah cukup banyak data, ada sekitar 500-an, enggak sampai sekitar 200 data gitu ya. Ya, ada 200 data. Jadi, ada 200 data tentang pembelian barang. Pembelian barang selama bulan Januari sampai bulan Januari sampai bulan Desember gitu ya. Di sini ada tanggal, barang, suppliernya siapa, bulan, tahun, kuartal pertama, kuartal kedua, dan seterusnya, jumlahnya berapa, saya belinya harga sekian, totalnya sekian, gitu ya. Nah, dari sini saya ingin membuat summary-nya seperti tadi. Saya ingin tahu selama bulan, saya ingin tahu laporan per barang per bulan dan jumlahnya berapa. Gitu ya. Nah, caranya seperti tadi. Tinggal kita klik insert, kita klik menu insert. Nah, insertnya nanti ada pivot table. Pivot table-nya di paling sebelah kiri. Kalau pivot chart-nya di tengah tuh ya. Pivot chart-nya di tengah. Penggunanya sih sebenarnya sama. Cuma yang membedakan hanya bentuknya aja sih. Cara pembuatannya sama persis. Gitu ya. Saya pakai aja pivot table gitu ya. Pivot table. Nah, nanti muncul kotak ini yang seperti yang saya tampilkan tadi di materi. Nah, silakan di blok. Nah, ambil aja semua. Termasuk judulnya ya, judulnya dimasukkan. Masukkan semua. Ambil semuanya. Nah, itu ya. Kalau sudah klik panah bawah ini, kemudian mau pakai worksheet baru atau worksheet yang sudah ada. Worksheet yang sudah ada itu tidak kita pilih. Saya pakai worksheet baru aja ya. Worksheet baru aja, kemudian saya klik OK. Nah, nanti muncul tampilan seperti itu. Ya, muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sudah siap untuk kita memasukkan atau mengolah data barangnya. Nah, sebelah kanannya adalah pivot table field-nya. Nah, itu bisa kita set terserah mau bentuk ini setnya. Itu ini masalah tampilan aja sih. Enak yang gimana. Tapi secara ini sama saja. Nah, itu ya. Tinggal kita pilih. Yang kita pilih ada tadi adalah barang.
kemudian bulan sama bulan. Nah, nanti munculnya seperti ini, awalnya seperti ini. Jadi bawang merah totalnya 403 bulan Januari. Nah, bagaimana kalau saya susun ke kanan, Januari, Februarinya ini di kanan, maka tinggal kita pindah aja. Bulannya silakan diklik tahan, di drag, dan drop si column. Nah, otomatis jadi seperti ini. Ya, akan otomatis jadi bentuk seperti ini. Nah, ini karena yang di sini value-nya adalah sum, maka terjadi kebulan. Itu nanti bisa kita ganti menjadi value berikutnya. Itu bisa sum, bisa count, bisa average, bisa max, bisa min. Ya. Di sini rata-rata yang kita pakai adalah sum sama average. Jadi saya ingin tahu totalnya, saya ingin tahu rata-rata gitu ya. Nah, atau saya ingin tahu yang terbesar bulan Januari yang paling besar gimana? Yaitu pakai max, bisa pakai min. Nah, kita pakai sum dulu sementara, oke. Nah, sudah jadi. Nah, ini ya bentuk seperti ini sih tabel pivotnya, gitu ya. Nah, kalau mau filter, saya pengen tahu cuma bawang merah, bawang putih, karena mungkin item barangnya cukup, saya punya item barang 2000 gitu ya, muncul semua ke bawah sampai 2000. Nah, itu bisa kita filter. Nah, filternya juga kita masukkan barangnya aja. Barang kita dari row ini kita bisa pindahkan barangnya ke atas. Nah, itu ya, tinggal kita filter aja. Saya maunya bawang merah dan bawang putih. Nah, silakan select multiple item, all-nya hilangkan, ini bawang merah, bawang putih. Kemudian oke. Nah, ya, kalau mau munculkan barangnya silakan ditambahkan di sini. Nah, bawang merah, bawang putih. Gitu ya. Nah, saya pilihnya bawang merah, bawang putih. Seperti itu tulisannya. Oke. Untuk pivot tabel caranya sama sih. Oke, saya coba sama ya. Saya ingin ini aja. Untuk pivot tabelnya, saya ingin tahu ini sih kenaikan harga tiap bulannya, kenaikan harga tiap bulan itu tiap item barang gitu ya. Harganya tiap bulan. Maka caranya sama. Tinggal saya pilih insert. Di datanya ini ya. Kita kembali ke data. Saya pilih insert, kemudian pivot chart. Saya pilih pivot chart. Nah, ini bisa ada dua pilihan untuk pivot chart. Bisa pivot chart atau bisa pivot chart atau table. Tergantung sih. Kalau saya butuhnya grafik aja ya pilih aja pivot chart. Gitu ya. Saya pilih sama hilangkan tadi, silakan tutup semuanya sampai ke bawah. Nah, ini. Kemudian panah bawah. Kemudian saya pakai new object, kemudian oke. Tunggu prosesnya, nah itu. Nah, itu sudah muncul chartnya ya. Tinggal kita pilih barangnya, kemudian bulannya, kemudian sama harganya. Nah, itu sudah kelihatan. Bawang merah harganya. Kalau mau ngubah grafiknya bisa dibuka ini ya. Klik kanan aja di grafiknya, saya pilih change chart type. Nah, mau grafik bentuk yang apa, bentuk kolom, bentuk line, nah itu line bisa. Nah, oke. Nah, itu bentuknya apa? Ya, saya kira sih seperti itu proses pembuatan pivot. Ya, kalau mau filter itu tinggal kita pilih. Saya nggak mau semua barang. Saya cuma bawang merah aja. Saya levelnya hilangin aja. Tinggal kita kasih bawang. Tinggal filter ini ya, tinggal filter barang di situ, kemudian bulannya di sini. Nah, tinggal saya pengen Januari aja, saya levelnya hilangin aja. Januari, Februari, Maret, April gitu ya. Nah, nanti munculnya seperti itu. Ya,
Jadi semuanya untuk membuat laporan dengan cepat, membuat laporan dengan mudah, kita bisa menggunakan report. Jadi report ini sangat bagus sih, sangat terutama teman-teman yang bergerak di yang pekerjaan hariannya di sales ya. Mungkin di sales itu butuh report harian, nah itu mungkin bisa pakai report seperti ini. Jadi tinggal kita olah datanya dan kita masukkan di dalam report. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masih ada 10 menit, mungkin teman-teman ada yang mau tanya, silakan. Saya kembalikan ke Pak Rofi ya. Iya Pak Rofi. Pak Rofi. Oh, udah ada Pak Rofi. Oke. Oke, file akuntansinya saya share ya sebentar ya. Saya restore dulu sebentar. Saya restore dulu untuk yang akuntansinya latihan saya save dulu. Saya save. Saya close dulu. Saya share file. Oke. Sudah ada saya share, silakan di download. Yang mungkin teman-teman yang ketinggalan bisa di download. Ya Pak Agung, sudah masukkan ya untuk menggunakan grup pada dari tanpa itu boleh ya, boleh silakan. Ya karena data ini kebetulan juga nggak ada yang ada bulannya, nggak ada yang kuartal, itu bisa kita bikin grup ya. Oke, terima kasih Pak Agung buat sarannya, mungkin teman-teman bisa memanfaatkan itu. Oke, mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan, nggak apa-apa. Pak Robinya kebetulan nggak ada nih. Pak Robinya lagi ada acara mungkin. Kalau ada yang ditanyakan silakan, nggak apa-apa. Langsung aja kalau mau tanyakan via chat boleh atau langsung ngomong boleh. Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut yang kemarin aja ya, yang sedikit makro kemarin ketinggalan untuk yang delete ya. Kemarin kan sudah ada tambah, edit, delete gitu ya. Saya buka lagi filenya. Masih ada 10 menit sebentar ya. Sebentar saya buka dulu. Di latihan makro simpan itu. Nah ini ya. Jadi kemarin saya masuk ke formnya, karena di developer, Visual Basic, saya masuk ke makro. Nah ini user form 2.
Oke, nah ini saya kasih tombol delete. Saya kasih satu tombol delete. Ctrl C, Ctrl V, saya copy paste aja, biar cepat. Nah ini saya ganti dengan delete. Ya. Oke, saya kasih tombol delete. Nah, delete ini sebenarnya konsepnya sama seperti edit, ya. Konsepnya sama seperti edit. Kalau edit kemarin itu adalah saya harus cari dulu yang mau saya delete, yang mau saya edit yang mana, gitu ya. Setelah ketemu datanya, maka saya tampilkan nanti di save, disimpan, gitu ya. Nah, untuk konsepnya delete sebenarnya sama seperti edit. Kita harus cari dulu, gitu ya. Harus cari dulu, setelah ketemu datanya baru kita delete. Kalau datanya nggak ketemu ya nggak bisa di delete, gitu ya. Nah, caranya adalah kita langsung di form. Jadi kita klik 2 kali, nanti muncul komentar satu. Nah, kebetulan saya nggak ganti nama ya. Nah, caranya sama seperti edit. Kita kopas saja untuk proses pencariannya, gitu ya. Nah, ini kita cari form, nah, sampai if, nah itu Ctrl C, kita masukkan ke bawah. Nah, jangan lupa dikasih next X, gitu ya. Kemudian jangan lupa dikasih N if. Nah, untuk hapusnya itu kita pakai WS titik WS titik row delete. Nah, ya delete delete. Kemudian yang kita delete itu ini rows, kemudian entire, karena kita menghapus baris ya, maka ini saya pakai entire row. Ya, nah cuma rows-nya ini kita kasih di sini. Yang kita hapus yang posisi X. Nah, itu. Ya, karena sudah ketemu ini ya. Jadi konsepnya adalah karena sudah ketemu dengan yang mau saya hapus, maka saya mendapatkan posisinya kan, posisinya di posisi X gitu kan. Nah, di posisi X itu maka di rows yang ke X ini saya hapus gitu ya. Jadi kita coba jalankan. Saya hapus, saya cari di sini V04 gitu misalkan. Nah, itu nanti hilang. D004 ini hilang. Gitu ya. Nah, programnya ini seperti itu gitu. Ya. Gitu. Ya, jadi pilihnya seperti ini ya. Ini teman-teman bisa menambahkan programnya seperti ini. Saya siap di chat. Nggak apa-apa, nanti di chat bisa, teman-teman bisa pakai di chat atau nanti saya share ulang ya. Selamat malam Bapak-Bapak. Waktu kita sekitar sudah hampir mendekati. Kalau ada mungkin Pak Edi butuh waktu berapa menit lagi untuk kami? Sudah selesai Pak Rofi. Saya tunggu dari tadi saya sudah selesai. Oh, mohon maaf. Ya.
Baik Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kalau begitu ya. Nah, Bapak Ibu, kalau sudah selesai, saya tidak ada pertanyaan. Jadi pertanyaan tidak ada di sini ya, nggak ada pertanyaan. Oke. Baik Bapak Ibu. Nah, kita akan ambil tag foto ya. Untuk anak hari ini akan mengakhiri seluruh kegiatan kita. Yuk kita ambil foto dulu yuk. Bapak Ibu. Mas Sahid bisa dibantu, ya. Mas Sahid, di mana Mas Sahid? Share screen-nya ini mungkin bisa ini Pak Edi ya. Ini bisa di. Oh iya, sorry. Share screen-nya saya matikan ya. Ya matikan dulu. Oke, boleh dibuka. Ibu ini kita Willy, Ibu Dewi Siptiani, kemudian Bapak Ibu Tony, Ibu Afinta Maharani. Kita akan mengakhiri seluruh kegiatan kita sepanjang. Tunggu sebentar. Oke, Ibu Septi, Ibu Dewi Septiani, Ibu Nikita Willy, sama ini Bapak Alvinta Maharani, itu Ibu ya, Ibu Alvinta. Halo, nah, mungkin mereka lagi sedang mempersiapkan diri. Ini Bu Dewi Septiani gelap-gelapan. Oke, sudah siap. Oke, sudah ya. Sudah. Kita itu sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi atau gimana Mas? Sudah? Tunggu. Oke. Udah ganteng cakep belum? Oke, untuk next. Lagi ya. 1, 2, 3. Flashcom. Iya, ini flashcom. Oke, thank you. Oke, Bapak Ibu, dengan begini berakhir sudah seluruh kegiatan kita, dan sebelumnya saya mau bacakan beberapa poin untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah untuk pemenang dari terakhir supaya jangan tutup dulu deh. Soalnya kan hadiah kan paling menyenangkan, nanti terakhir aja deh. Ini Bapak Ibu untuk seluruh peserta, khususnya yang hadir malam hari ini, akan mendapatkan voucher belajar di Flashcom senilai 250.000. Sekali lagi akan mendapatkan voucher belajar sebesar 250.000. Tapi ada beberapa poin yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Yang pertama, penukaran vouchernya hanya berlaku hingga akhir Desember 2020. Jadi Desember 2020 dan tidak dapat diuangkan Bapak Ibu ya, nggak bisa diuangkan. Kemudian Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu yang ada sertifikat untuk Bapak Ibu dapat diambil di kantor Flashcom. Nah, kapan mulai diambil? Itu mulai minggu depan Bapak Ibu. Jangan datang besok karena besok Sabtu Bapak Ibu saya pikir juga mungkin perlu kegiatan yang lain. Jadi kami perlu persiapkan diri karena mulai minggu depan Bapak Ibu boleh ambil. Nah, apabila Bapak Ibu ingin kirim ke rumah alamat masing-masing atau ke kantornya Bapak Ibu, tidak masalah, hubungi CS kami, cuman biaya pengirimannya ditanggung oleh peserta. Sekali lagi ditanggung oleh peserta. Kemudian bagi Bapak Ibu yang kemarin nanya, apakah boleh dibagi di share untuk rekamannya? Video rekaman selama pelatihan itu sudah kami rekam Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui YouTube-nya channel Flashcom. Sekali lagi melalui YouTube channelnya Flashcom. Nah, kapan dimulai diupload? Minggu depan kami akan mulai upload Bapak Ibu. Tim kami akan menguploadnya. Kemudian kami perlu juga sampaikan bahwa Flashcom membuka diri. Nah, ini dia, penting banget nih. Flashcom membuka diri untuk diadakan webinar seputar teknologi. Jadi seputar teknologi Bapak Ibu ya, kalau seputar pernikahan jangan ya, karena Flashcom tidak ada bidang di sana. Jadi belum buka cabang untuk bagian pernikahan, apalagi tumbuh kembang anak Bapak Ibu. Nah, jadi kami membuka webinar seputar teknologi dan itu gratis. Syaratnya apa? Syaratnya minimal peserta 10 orang saja udah bisa diadakan. Jadi kalau Bapak pengen buat sebuah kegiatan tentang seputar teknologi, monggo Bapak Ibu hubungin komunitas Bapak Ibu, komunitas untuk belajar bersama, kemudian hubungin CS kami ya. Jadi bukan yang di luar teknologi Bapak Ibu ya, maksudnya teknologi bagaimana membuat anak lahir laki-laki gitu. Itu bukan itu Bapak Ibu, tapi teknologi sekitaran komputer dan apa yang kita pelajari ini. Kemudian tetap terhubung dengan kami dengan cara follow sosial media kami dengan nama Flashcom Indonesia. Nah, apabila Flashcom pelatihan ini bermanfaat, boleh
kami diulas ya Bapak Ibu melalui platform media sosial kami, dan jangan lupa kasih bintang 5 di Google review kami ya. Di kolom chat sudah ada. Tadi Mas Sahid sudah membaca sudah mengirimkannya. Nah, ini dia. Siapakah pemenang untuk selama 5 hari untuk vouchernya? Nah, ada 2 orang pemenangnya yang dipilih oleh tim kami. Nah, tim rahasia yang suka memata-matai. Iya. Jadi ini perlu kami sampaikan bahwa Bapak Ibu tidak bisa diganggu-gugat. Artinya panitia yang memilihnya nggak bisa diganggu. Apalagi saya nggak bisa digugat. Kenapa? Karena saya tidak tahu siapa tim panitianya. Jadi supaya Bapak Ibu kalau menghubungi saya nggak ketahuan siapa yang tim panitianya. Nah, ada 2 orang yang akan mendapatkan voucher handphone senilai 100.000. Ya, yaitu saya nggak tahu apakah ini masing-masing 100.000 atau 50-50. Ya, pulsa handphone. Oke, yaitu yang pertama Bapak Fajar. Yeay, Pak Fajar. Wow. Kemudian Pak Teguh. Wow. Saya cari nama saya Pak Robi, nggak ada ternyata. Oke. Nah, ini akan kenapa beliau mendapatkan? Beliau berdua Pak Fajar dan Pak Teguh karena selama 5 hari ini sebenarnya semuanya bagus, semuanya aktif, tapi kami harus memilih di antara yang terbaik. Muncul yang 2 orang ini. Oke. Thank you banget Bapak Ibu. Kami sangat berterima kasih karena selama 5 hari Bapak Ibu boleh semangat dan boleh mereview kami juga di Google. Terima kasih banget. Selanjutnya saya serahkan kepada tim kepada Mas Sahid atau Mas Peter. Monggo. Baik, terima kasih Mas Robi sudah menyampaikannya. Mungkin Mas Sahid bisa sharekan di chat room apa saja yang tadi disampaikan oleh Pak Robi, sehingga para peserta nanti bisa tahu. Mungkin saja jaringannya yang ada yang keputus-putus, jadi bisa di-share yang disampaikan Mas Robi tadi. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu selama 5 hari. Tidak terasa ini adalah hari terakhir kita untuk pertemuan kita. Hanya saja kiranya ini bukan pertemuan kita yang terakhir walaupun secara daring, tapi kita harapannya untuk di hari-hari berikutnya kita masih bisa bertemu walaupun secara daring, tapi kita bisa bertatap muka kembali dalam pelatihan-pelatihan yang selanjutnya nanti bersama dengan Flashcom. Stay safe, stay healthy, tetap semangat untuk belajar walaupun di tengah malam begini. Antusias Bapak Ibu luar biasa yang saya lihat. Terima kasih Pak Edi yang sudah menyampaikan dengan sabar, menuntun walaupun dipacu dengan kecepatan waktu ya Pak Edi ya. Terbatas sekali waktunya ya. Meskipun demikian, terima kasih untuk bimbingan Pak Edi. Kiranya Pak Edi dan sekeluarga juga tetap sehat, tetap dalam keadaan semangat semuanya, dalam keadaan baik semuanya. Terima kasih kepada Pak Agung, saya coba menyebutkan satu persatu. Terima kasih Pak Teguh, terima kasih Bapak atau Ibu Dwi Septian, terima kasih kepada Ibu Koydi Litia, terima kasih Ibu Nikita Willy, Alvinta Maharani, dan Dwi Septian. Terima kasih untuk semuanya, selamat malam, selamat beristirahat. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari kami. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Baik, terima kasih kembali. Selamat malam. Malam.